warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang basis data client server. Tujuan pelajaran kali ini adalah yang pertama adalah memahami konsep basis data client server, yang kedua adalah memahami arsitektur client server, yang ketiga adalah memahami pengaksesan query pada basis data client server dan bagaimana perangkat lunak client server. Pendahuluan yang pertama adalah aplikasi basis data distribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksikan suatu saat ini teknologi client server yang terjadi saat ini. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pada fungsi client atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Saat ini, arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirimkan data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang domain pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini inilah direpresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antar muka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses dari data dari host ke klien di mana kemudian diproses atau difilter dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai aturan dan pengakses data bertindak sebagai treaties, kemudian biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar, di mana basis data terbesar dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Bagaimana membagi fungsi DMS antara klien dan server tidak ada ketentuan, sehingga banyak pendekatan yang berbeda ditawarkan. Satu kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Jumlah DBMS relasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL Server disediakan untuk klien. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, berbagai SQL Server meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda dapat menerima perintah SQL. Interaksi antara client dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Yang pertama, klien melakukan parsing query, memakai dan memecah ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Yang kedua adalah setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Yang ketiga adalah setiap server memproses query lokal dan mengirim hasil ke klien. Klien mengomunikasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pendekatan ini server SQL juga disebut transaction server atau database processor DB atau backend machine. Sedangkan klien disebut application processor atau API atau front end machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Sebagai contoh, pemakai mengetahui apa data yang dikirim secara server bagi pemerintahan query ke subquery secara manual dan mengirimkan subquery secara individu ke tempat yang berbeda. Hasil dikomunikasikan secara implisit dan query user pada level klien. Alternatif lain adalah memilih modul klien yang melakukan kegiatan di atas secara otomatis.
Dalam DMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Yang pertama adalah perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Yang kedua adalah perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk mengisi distribusi, mengakses informasi distribusi dan dari katalog DBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses dan ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani oleh antarmuka user. Perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Klien bertanggung jawab untuk membagi eksekusi distribusi untuk beberapa tempat server atau query atau transaksi dan untuk melakukan supervisi eksekusi distribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Fungsi lain dikontrol oleh klien atau koordinator adalah menjamin konsistensi dari kopi replika dari item dan data dengan konkurensi kontrol distribusi atau global. Kalian harus menjamin transaksi global atau mix dan membentuk global recovery jika tempat yang dimaksud gagal. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai, yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti base data yang terpusat tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksinya berada. Properti ini disebut distribution transparency. Beberapa DBMS tidak melakukan distribusi transparency, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Terdapat 5 pertanyaan pada teori kali ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud client server. Yang kedua adalah apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dan arsitektur sistem distribusi. Sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada 3-tier arsitektur. 4. Jelaskan bagaimana pengasihan query dan klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Yang kelima adalah perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server. Yang pertama, apa yang disebut sistem client server? Seperti yang diceritakan tadi, client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan antara klien atau biasanya aplikasi menggunakan GUI dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Yang kedua, apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Konsep arsitektur client server yang ada sekarang yaitu pada arsitektur ini server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peran yang domain pada sektor ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem distribusi, sistem dianggap sebagai satu set layanan yang disediakan oleh klien, server dan klien diperlakukan berbeda. Yang ketiga adalah sebutkan bagaimana tugas host, server dan server pada 3-tier arsitektur. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim peraturan bisnis atau prosedur dan constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien bersedia antar muka GUI dan beberapa aplikasi tambahan yang mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Aturan pemakai, aturan yang diakseskan data bertindak sebagai trace tiers. Klien biasa dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Selanjutnya adalah 4. Jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan pemerintahan query dan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasil ke klien
kombinasikan hasil subquery ke query asal. Yang terakhir adalah perangkat lunak apa saja yang dibutuhkan pada sistem client server. Perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS, dan pengurusan semua permintaan yang dibutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani oleh semua antarmuka user. Perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi distribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Oke, itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.